Apa sih yang menjadi latar belakang pembentukan Sinode para Uskup? Sinode para Uskup secara eksplisit disebutkan di antara lembaga-lembaga pembantu Paus dalam menjalankan fungsi utamanya, seperti yang tertera dalam Kanon 334 dalam Kitab Hukum Kanonik tahun 83 dan juga dalam Kanon nomor 46 dalam Kitab Hukum Gereja Katolik Timur. Menurut sistematika Kitab Hukum Kanonik tahun 83, di antara 4 lembaga bantuan Paus, Sinode para Uskup ditempatkan pada posisi yang pertama, karena memiliki makna yang khusus dalam konteks khusus eklesiologi Vatikan II, yang memberikan peran sentral dalam fungsi dan jabatan uskup, sehingga ada istilah cum Petro e sub Petro, bersama Petrus dan dalam ketaatan kepada Petrus. Setelah pengumuman pada tanggal 24 Januari 1959 tentang diadakannya konsili ekumenis dalam waktu dekat, Yohanes 23 membentuk sebuah komisi persiapan yang bertugas berkonsultasi dengan para uskup seluruh gereja, para pemimpin ordo religius klerikal, kongregasi-kongregasi Roma, dan universitas-universitas Katolik untuk mengumpulkan saran mengenai aspek doktrinal yang memerlukan studi, reformasi, atau pembaruan. Konsultasi yang dilakukan oleh Komisi Persiapan kemudian mengungkapkan permintaan yang kuat untuk mempelajari tema tentang keuskupan, untuk melengkapi refleksi yang dimulai pada Konsili Vatikan pertama mengenai otoritas tertinggi gereja yang terhenti pada definisi figur dan pelayanan Paus. Permintaan kajian mengenai topik keuskupan ini disertai dengan berbagai usulan agar lembaga-lembaga tersebut mampu mengoptimalkan peran para uskup dan kepedulian mereka terhadap gereja universal. Dengan demikian, muncullah usulan pertama yang kemudian mengarah pada pembentukan Sinode para Uskup. Perlu diingat bahwa konteks teologis awal di sini sangat penting karena ini relevan untuk menunjukkan bahwa pada awal Sinode para Uskup, tema sentralnya adalah keuskupan. Terlepas dari keragaman dan perbedaan usulan tersebut, kita dapat memahami secara keseluruhan keinginan untuk memiliki suatu bentuk dewan tertentu yang terdiri dari para uskup. Suatu bentuk senatus episcoporum yang dapat atau tidak dapat menggantikan kolegium para kardinal untuk mendukung Paus dalam reksa pastoral gereja universal, dan mendorong kerjasama yang lebih konkret antara Paus dan para uskup. Ketika proyek ini sampai pada konsili, muncul kesulitan untuk merumuskan sifat teologis dan kanonik dari lembaga yang akan dilahirkan. Lembaga baru ini diharapkan dapat memperluas pengalaman dan buah-buah kolegialitas episkopal dalam kehidupan sehari-hari gerejawi dan reksa pastoral gereja universal. Ada persepsi yang tersebar luas bahwa internasionalisasi Kuria Roma dan asal-usul anggota kolegium para kardinal tidak cukup untuk mencapai kolaborasi semacam ini. Ada pilihan antara dua arah yang dibentuk dalam dua posisi utama yang menghidupkan perdebatan. Di satu sisi, arah yang pertama dimaksudkan untuk memberikan kepada kolegium para uskup. Lembaga ini akan terus menjalankan aktivitasnya di bawah wewenang pimpinan kolegium tersebut, atau sebuah institusi yang akan menjadi seperti tangan kolegium para uskup. Dalam kapasitas ini, institusi atau lembaga yang akan dilahirkan seharusnya merupakan ekspresi kelembagaan kolegialitas episkopal yang dipahami sebagai representasi atau perwakilan kelembagaan dari kolegium itu sendiri.
Sementara pilihan lainnya adalah bahwa institusi tersebut meskipun merupakan ekspresi kolegialitas episkopal tertentu yang lebih merupakan bantuan belaka kepada paus atau seperti dewan penasehat. Pada akhirnya, untuk menghindari kemungkinan resiko kolegialisme, pilihan yang kedua ini dirasa yang lebih tepat, yakni sebagai bentuk ekspresi yang merupakan bantuan kepada paus. Menghadapi perdebatan ini, Paulus ke-6 mengantisipasi rancangan akhir teks konsili yang terkait, dan pada tanggal 15 September 1965 dengan motu proprio Apostolica Solicitudo, ia melembagakan Synodus Episcoporum atau sinode para uskup dan menetapkannya sebagai bantuan kepada paus dan sama sekali tidak merujuk kepada kolegium para uskup atau konsep kolegialitas episkopal. Meskipun ia menerima dan melembagakan gagasan bahwa sinode para uskup adalah representasi atau perwakilan dari seluruh keuskupan Katolik. Pada tahun 2018 yang lalu, Konstitusi Apostolik Episcopalis Communio pada tanggal 15 September 2018 diterbitkan yang dengan itu mencabut dan mengganti motu proprio Apostolica Solicitudo, yang kemudian juga mereformasi sinode tanpa mengubah sifat pengajarannya sebagai bantuan kepada paus. Selanjutnya, pada tanggal 1 Oktober 2018 diterbitkanlah instruksi perayaan sidang sinode dan kegiatan Sekretaris Jenderal Sinode para Uskup. Demikian sejarah singkat bagaimana konteks pembentukan sinode para uskup. Sekian, semoga membantu Anda sekalian. Terima kasih.